Kami butuh Yesus yang menjadi kekuatan kami. Kami butuh Yesus yang membawa kami untuk jalan keluar permasalahan kami. Tegakkan kami Tuhan sikap kami menghormati Engkau. Serayalah Engkau terus ada di dalam kehidupan kami. Perjalanan kami seperti rembang tengah hari, terang benderang karena ada Yesus. Berbicaralah pada sore hari ini Tuhan melalui firman, agar firman yang dilepaskan mendapatkan kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Yang siap mendengarkan firman sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Saya mengucapkan terima kasih di dalam Yesus. Kalau pada sore hari ini saya diberi kesempatan kembali di tempat ini, dan saya berterima kasih buat Bapak Ketua Pak Alek yang memberikan kesempatan untuk saya sharing firman Tuhan. Shalom. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Yuk kita buka Alkitab kita yuk di dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Matius 11 ayat yang ke-28. Yuk kita bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama dan bersuara. Matius 11 ayat yang ke-28. Kita bersuara 1, 2, 3. Yuk sekali lagi seragami 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih dan berbeban, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Silakan duduk. Saya beri judul pada sore hari ini, kekuatan istirahat impartasi kekuatan Kristus. Istirahat impartasi kekuatan Kristus. Yuk sama-sama katakan 1, 2, 3. Saudaraku, ini diskusi antara Allah dan Yesus. Yesus memberitahu kepada Bapaknya bahwa saya ikut Allah aja, saya ikut Bapaknya. Apa yang direncanakan oleh Bapaknya itu terjadi juga kepada Yesus. Saudaraku, komunikasi antara Bapa dan anaknya tidak pernah terputus. Dia selalu memberikan informasi bahwa aku yang namanya Yesus sebagai manusia membutuhkan kekuatan ilahi yang datangnya daripada Bapa. Saudaraku, ayat ini mengandung undangan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ada sesuatu yang hilang, yang pernah saudara lakukan, tetapi tidak teringat lagi. Dan di dalam kehidupan saudara dan saya, hiruk pikuk kesibukan di dalam diri itu kadangkala membuat kita lupa, membuat kita tidak lagi melihat bahwa di dalam kehidupan saudara dan saya ada Yesus di dalam hidup. Katakan amin. Hiruk pikuk ini membawa kita sibuk. Hiruk pikuk ini membawa kita banyak masalah. Hiruk pikuk membawa kita seolah-olah kita kejar-kejaran dengan waktu. Sehingga di dalam kehidupan saudara dan saya harus ada waktu selah. Harus ada waktu menarik di dalam kesibukanmu. Menarik engkau meninggalkan tempat itu dan engkau beristirahat. Pada saat engkau beristirahat ada proses impartasi. Ada proses yang memberikan bahwa engkau memberikan sesuatu kekuatan, bahwa aku membutuhkan kekuatan itu hanya
bersama Yesus. Katakan amin. Lambaikan tangan, katakan puji Tuhan. Saudaraku, ada dua jalan di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang pertama, jalan pintas. Yang kedua, jalan panoramik. Kita terbentuk dengan keadaan sekarang ini. Kemana-mana maunya cepat, maunya lewat jalan tol. Betul atau betul? Pokoknya gue sampai tujuan. Saya waktu lebaran, liburan saya ke Yogyakarta. Itu jalan satu arah, sepi banget. Saking sepinya, saya juga jadi ngantuk. Itu tujuan kita adalah jalan pintas. Mengirit waktu dan mengeluarkan biaya, biar aja lah. Yang penting saya sampai di Yogyakarta itu enak. Itu jalan pintas yang pertama. Yang kedua, jalan panoramik. Dulu sebelum ada jalan tol, bis-bis pasti lewat jalan pantura. Betul atau betul? Sehingga perdagangan sekarang orang jualan agak rugi karena tidak ada bis yang ngantri, yang ngetem di situ. Tetapi jalan panoramik ini kadangkala kita butuhkan. Kalau kita jalan seperti ke puncak, kita melihat pemandangan enak. Kadang-kadang saudara mampir dan ngopi untuk menikmati perjalanan dengan pemandangan, yaitu jalan panoramik. Tetapi lama di tempat itu. Tetapi banyak hal yang kita bisa cerita. Banyak hal yang kita bisa dapat. Enaknya lewat sini ya, gua ngopi pemandangan itu. Kalau jalan tol panas terus saja saudara ngantuk. Tetapi pilihan saudara lebih banyak adalah jalan tol. Betul atau betul? Sepertinya betul. Tetapi di dalam Alkitab ini sebenarnya saudara mempunyai jalan panoramik. Jalan panoramik itu saya tahu saudara ada masalah. Saya tahu saudara kekurangan keuangan. Saya tahu hatimu kecewa. Tapi itulah jalan panoramik. Itu membawa bekalmu supaya engkau tahu ada Yesus dalam hidupmu. Katakan amin. Engkau dibawa jalan panoramik, suka atau tidak suka, tetapi saudara tidak mau menikmati. Saudara mau cepat-cepat sembuh. Saudara juga mau cepat-cepat segala sesuatu cepat, tetapi tidak ada step untuk menikmati perjalanan hidup. Saudara, sekarang saya lebih menikmati perjalanan hidup saya. Menikmati proses hidup, dan Alkitab berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu. Lihat, Yesus tidak membiarkan engkau sendiri. Yesus yang besar terus memperhatikan diri. Tapi saudara sibuk dengan hiruk pikuk. Saudara kalau bisa, nggak perlu berdoa lagi. Jalan pintas terus dibawa di dalam hidupmu, tetapi di dalam Alkitab dia katakan bahwa engkau butuh waktu selah, bahwa engkau butuh waktu istirahat. Jasmanimu dibalas dengan tidur, tapi rohanimu tidak pernah terbalas. Hanya bisa terbalas pada saat engkau diam bersama Yesus. Amin. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Wow. Saudaraku, ada di dalam pelajaran firman Tuhan pada malam ada dua porsi. Yang pertama porsi saya dan saudara. Yang kedua porsi Allah, yang natural dengan supranatural, yang terbatas dengan yang tidak terbatas. Saudara dan saya tidak terbatas asal bersama Yesus. Kalau tidak ada Yesus ya udah terbatas. Terserah lu mau pilih jalan tol atau panoramik. Amin. Muka saudara penuh dengan perenungan. Amin. Lambaikan tangan, katakan puji Tuhan. Lihat di sini, yuk. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Garis bawahi kata kelegaan. Saudaraku, kunci firman Tuhan pada sore hari ini adalah
kelegaan. Ana pau. Ana pau. Artinya pada saat engkau beristirahat, engkau melibatkan Yesus. Engkau memberikan kekuatan impartasi kepada Yesus. Pada saat chargemu, baterai full, barnya nongol, engkau harus menghadapi segala permasalahan. Tapi Yesus telah memberikan kekuatan dalam hidup. Amin. Lambaikan dua tangan, katakan puji Tuhan. Dan oleh sebab itu, kita di tempat ini, kita bisa katakan anak Paul. Engkau sibuk dari hari Senin sampai ketemu Minggu Senin. Hari ini kita datang di tempat ini untuk anak Paul. Beristirahat, impartasi kekuatan Yesus. Amin. Makanya kalau sudah diberikan kekuatan kepada Yesus, mukanya jangan letih lesu. Amin. Tunjukkan kekuatan yang ceria di dalam Tuhan. Katakan, katakan, lambaikan tangan, katakan puji Tuhan. Anak Paul. Pada saat engkau beristirahat waktu selam, mantap. Dia akan bekerja dengan tubuhmu, dia akan bekerja dengan jiwa. Yang diperbaiki adalah rohanimu. Inti daripada manusia yang paling dalam adalah roh. Dan oleh sebab itu anak Paul akan memperbaiki inti di dalam hidupmu, yaitu rohmu. Supaya engkau mengangkat pujian, supaya engkau mengangkat penyembahan, supaya engkau memberikan kekuatan bahwa Yesus ada di dalam kehidupanmu. Mantap. Saya sudah berusaha pelan-pelan, tapi jiwa saya berontak untuk terus katakan anak Paul. Amin. Amin. Lihat, saudara mempunyai kawasan VIP down itu kawasan kekuasaan diriku di luar diriku. Kekuasaan di luar diriku. Saudara bisa memakai baju bagus. Saudara bisa memakai jam bagus. Saudara bisa memakai sepatu bagus. Itu VIP down. Aku yang atur. Ini adalah kekuasaan diriku. Orang lain tidak bisa mengaturku. Fit down. Aku bisa menguasai diriku dengan kecantikanku, tetapi di dalamnya sakit. Di dalamnya perih. Di dalamnya kecewa. Di dalamnya dendam. Siapa yang tahu? Hanya roh di dalam Tuhan. Engkau bisa boleh berpura-pura kelihatannya tidak ada masalah. Betul atau betul? Betul. Kelihatannya saudara gagah, betul atau betul? Itu adalah fitnahmu. Aku bisa berpura-pura menguasai diriku di luarku, tetapi di dalam hatimu, yaitu roh yang besar, ada sakit, ada dendam, ada yang tertindas. Itu hanya bisa diperbaiki bersama Yesus. Saudaraku, saudara perlu waktu anak Paul. Amin. Siapa yang di sini masih baca Alkitab, lambaikan tangan. Jangan berhenti, baca terus hatinya Tuhan. Saudaraku, pada saat engkau beristirahat, itu sebenarnya titik awalmu. Saya ulang, pada saat engkau beristirahat, selah atau anak Paul, itu titik awalmu untuk memberikan kekuatan Yesus, untuk memberikan driving force, kekuatan. Ada masalah, saya tahu ada masalah. Ada dendam, saya tahu ada dendam. Sakit hati saya udah tahu, tetapi driving force daripada Tuhan, anak Paul memberikan penyegaran. Aku bisa dengan kapasitasku. Yang muncul bukan kapasitasku, tetapi yang muncul adalah kapasitas Yesus dalam hidup. Mantap. Dan oleh sebab itu jangan belagu-belagu. Saudara terbatas, pusing panadol, diare diapet, pusing-pusing paracetamol, obat terus. Karena engkau ketergantungan, karena aku natural. Dan oleh sebab itu,
Dia udah tahu engkau terbatas. Tetapi kenapa kau terus-terus sibuk kau? Hidup kau sibuk terus. Tapi pertanyaan, pada waktu sakit, pada waktu ada masalah, engkau cari Yesus. Curang besar. Tidak bagus hidupmu. Tidak sehat rohani. Tetapi disitulah dia katakan, enggak lah. Tapi Yesus, marilah kepadaku. Aku tahu engkau capek. Aku tahu engkau letih lesu. Yuk datang kepadaku. Aku akan memberikan driving force, kekuatan baru bersama Yesus. Lambaikan tanganmu, katakan begitu. Mantap. Kejadian 2 ayat 15-16. Adam diberikan driving force oleh Tuhan. Diberi kekuasaan oleh Tuhan. Adam, terserah mau kasih nama apa. Nih, jadi. Nih, jadi. Nih, kambing domba jadi. Nih, canggih sekali nih driving force daripada Allah kepada Adam. Tetapi pada saat Adam dan Hawa keluar dari fitdaunnya, dia beri kekuasaan itu mengikutnya. Ini namanya dalam bahasa ininya disebut efek ular kobra. Efek ular kobra itu pada saat penjajahan Inggris di India. Pusing kerajaan Inggris, semuanya ular kobra. Sehingga dia buat sayembara. Mulai sekarang siapa yang bisa nangkap ular kobra dikasih insentif. Kan di India ular itu dianggap dewa. Monyet dianggap dewa, lembu dianggap dewa, tikus dianggap dewa, semuanya dewa. Itu di India. Sehingga rakyatnya senang nih, gua dapat duit, biarin deh dewa deh, gua ambil semua ular kobra. Karena pada saat yang nangkep ini banyak kan disantuk, mati semua. Kerajaan bahasa Inggris juga bingung, lah kok banyak yang mati gara-gara ular kobra. Nggak usah deh, mulai sekarang nggak usah nangkap lagi, biarin aja begitu. Itu efek ular kobra. Kadang-kala kita lupa diberi kekuasaan driving force waktu kita muda, waktu kita tidak ada kerjaan, waktu kita masih nol. Diangkatlah berkat itu kepada saudara. Tetapi saudara lupa berkat itu datangnya dari mana? Efek ular kobra. Sehingga berkatmu mengikat saudara dan engkau penuh dengan masalah. Mantap. Jangan sampai efek ular kobra mengikat saudara. Apa efek ular kobra? Kadangkala engkau melihat kekayaan dirimu segala-galanya dalam hidup, sehingga engkau tidak muncul lagi untuk datang kepada Yesus. Tidak adakan penyegaran, tidak ada waktu istirahat untuk driving force bersama Yesus. Dan oleh sebab itu, kalau kita pada sore hari masih sehat-sehat, saya tahu saudara ada masalah, saya tahu saudara ada dendam, tapi kalau masih sehat-sehat hari ini, masuklah kepada kelegaan anak Paul bersama Yesus. Lambaikan dua tangan, katakan begitu. Kalau kita sudah anak Paul, permasalahan di depan kita sudah tahu, karena hikmat Tuhan menyertai saudara. Yuk kita lihat yuk hal kebenaran. Klik. Hal kebenaran, istirahat, impartasi kekuatan Kristus. Yuk kita lihat yuk, ada 3. Kita kembali ke ayat yang ke-25. Di dalam Matius 11 ayat yang ke-25. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Yang ke-25, ayat yang ke-25, Matius 11. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, istirahat, impartasi kekuatan Kristus, hal kebenaran yang pertama adalah bangunlah ucapan syukur dalam hidup. Bangunlah ucapan syukur dalam hal kebenaran, impartasi kekuatan Kristus harus terus dibangun dengan ucapan syukur. Katakan amin. Lihat saudara, pada saat
permasalahan jadi pada saat ujian datang dalam hidup, itu tidak gampang untuk dilupakan. Saya ulang, pada saat ujian dan pencobaan datang yang melibatkan emosi, ujian dan pencobaan yang datang melibatkan emosi, itu susah sekali dihilangkan dalam pikiran. Dia ada di migdala. Migdala itu adalah proses penyimpanan segala permasalahan hidupmu, apalagi berkelahi, apalagi ejek-ejekan, apalagi umpat-umpatan. Dia akan masuk ke dalam migdala. Pola pikirmu itu terekam sampai engkau mati. Boleh kau katakan aku memaafkan, tetapi migdala ini akan memproses kau. Bohong kau. Bagaimana dalam hidupmu untuk mengalami kekuatan Kristus? Ada proses migdalamu terus menekan hidupmu antara manusia natural berhubungan dengan supranatural. Tidak mudah. Saudara bisa datang ke tempat ini dengan sedih, betul? Dengan menangis, betul? Tetapi di luar sana engkau menghadapi lagi dengan proses migdalamu. Ucapan syukur tidak pernah muncul dalam hidupmu. Yang muncul adalah sakit hatimu. Yang muncul adalah kegelapan hatimu. Sehingga ucapan syukur itu tergeser padahal kita ada driving force untuk ucapan syukur yang diberikan oleh rahmat bersama Yesus dalam hidupmu. Emang mudah orang yang menyakitkan hatimu engkau bisa memaafkan? Bohong besar. Proses migdala dan hidupmu kaku, hidupmu dalam kedegilan, sakit hati sampai mati, tidak pernah selesai. Mau altar kau siapapun pendeta di sini, engkau cuma temporary nangis, tetapi di luar sana proses migdala terus ada dalam hidupmu. Mantap. Saya belajar, iya lu mau ngomong sama gue baik-baik, tetap aja kalau saya pernah menyakitkan hatimu, engkau tidak pernah terkoreksi. Even suamimu, even istri, even anak-anak, karena sudah terekam dalam proses migdala. Migdala itu adalah pusat rekaman otakmu. Yang jelek, yang sakit hati, yang emosi masuk, gak bisa di-reset lagi. Hanya satu jalan yang bisa menghapuskan itu, yaitu bersama Yesus. Lambaikan dua tangan, katakan puji. Dunia sekuler bisa bilang gak bisa hilang, bisa bersama Yesus. Saya sudah bawakan bulan lalu, yaitu kutub generasi. Kutub generasi itu bisa dipatahkan bersama Yesus. Dan oleh sebab itu, kalau sore hari ini kita bisa anapau berisi kesempatan kepada Yesus untuk memberikan driving force. Aku sakit Tuhan, aku sakit hati Tuhan, aku gelap Tuhan, kepahitan. Tapi pada saat engkau tidak pernah membuka hatimu, dia tetap ada dalam proses migdala. Tetapi pada saat engkau serahkan dengan ucapan syukur, disitulah driving force Yesus masuk dalam hidupmu, dan hidupmu penuh dengan kemenangan. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Jadi lihat ya, pada saat engkau banyak masalah, pada saat pertumpukan masalah banyak, jangan kau lawan masalah itu. Bangun lagi kehadiran Tuhan yang lebih tinggi. Karena kenapa? Engkau tidak bisa melawan persoalan diri. Yang engkau bisa lawan, engkau bangun kehadiran Allah. Yang maju adalah kekuatan Yesus. Milia Christi. Itu bahasa Latinnya. Milia Christi. Aku bukan berdoa untuk jadi pemenang. Saya sudah pemenang. Karena yang memberikan kekuatan itu, driving force, adalah Yesus. Mantap.
Yuk, jangan kau rekam di otak migdala. Putuskan dengan darah Yesus. Supaya engkau riset lagi. Dan yang engkau bangun adalah kehadiran Allah. Saya tahu ada tembok masalah. Saya tahu aku kesulitan keuangan. Tapi jangan kau lawan, itu dunia nyata. Lihat saya. Saudara kan, kalau saya nggak tahu apakah saudara senang nonton di bioskop. Saudara kan lihat nih. Taruh saja Tom Cruise. Padahal yang kita lihat adalah dunia tidak nyata. Dengan peralatan canggih-canggih. Seolah-olah itu benar. Saudara terkesima dengan film Mission Impossible. Waduh, filmnya bagus, keren. Padahal yang saudara bicarakan adalah dunia yang tidak nyata. Cuma angan-angan aja di komputer. Pendeta di tempat ini, siapapun yang datang di tempat ini, membawa dunia yang nyata. Di depan sana ada yang nyata, yaitu kesukaran. Tapi saudara tidak menganggap itu. Yang kau anggap adalah bioskop. Tetapi gembala di tempat ini terus membawa supaya kau masuk dalam dunia nyatanya Yesus. Dan oleh sebab itu engkau terus membangun kehadiran Tuhan. Persoalan boleh ada, pencobaan boleh ada, tapi aku tidak mau berperang dengan sendiri. Bangun kehadiran Allah. Bangun, 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 bangun supaya Dia lebih tinggi. Yang maju adalah Roh Kudus, Milia Kristi. Engkau maju bukan dirimu, tetapi yang maju adalah Roh Kudus di dalam kemenangan diri. Mantap. Saya tidak segan-segan terus berglori. Saya merasa firman Tuhan ini memberkati saya. Waktu sebelum Lebaran, saya jalan sore-sore pakai celana pendek di perumahan saya. Santai aja sambil bersuir. Lihat ada gerobak. Nasi goreng. Dia tulis menunya. Nasi goreng gila. Menarik juga nih. Kebenaran kan saya bawa dompet. Saya makanlah sore-sore. Ngobrol. Padahal saya cuma ngomong, Mas, bukannya jam berapa? Gini-gini. Sama saya pekerja, kok lu gak pulang kampung? Enggak Pak, saya cari duit. Ngobrol-ngobrol, saya lagi makan. Saya langsung ditembak oleh nasi goreng ini, tukang nasi goreng. Diajak ngobrol. Dia langsung ngomong, Bapak pendeta, saya tidak ada membawa Alkitab, bawa begini kayak kayak pelayanan, pakai dasi besar, enggak, ngomong aja. Saya langsung tarik. Kenapa tahu saya pendeta? Cara bicaranya berbeda. Milia Kristi. Apapun yang kita lakukan dengan perkataan kita, dengan mata kita, dengan tangan kita, dengan kaki kita, ada Milia Kristi. Mantap. Dan oleh sebab itu punya kebanggaan bersama Yesus. Tarik dirimu untuk engkau anak Paul. Aku memberikan kesempatan engkau bergaul dengan Tuhan. Aku memberikan kesempatan engkau berteriak buat Tuhan. Aku memberikan kesempatan engkau butuh kukati, engkau tidak lakukan itu. Langsung jalan pintas. Oh Tuhan, tolong, saya penuh dengan masalah. Saya udah tahu kau punya masalah. Tapi seberapa besar engkau anak Paul? Dia butuh ketenangan jiwamu. Saudara saya setiap berangkat ke laut, dia kerja di kapal. Ada aja. Bulan lalu patah kaki. Bulan itu jempol kenapa lagi? Bulan ini tangannya kejepit. Saya ngomong sama dia, bro, kayaknya bukan masalah kecelakaan, tapi masalahnya di dalam diri. Ketenangan jiwa tidak pernah terjadi. Dan oleh sebab itu, pada saat di rumah, piring jatuh, kakimu kesengkat, keranmu macet, motormu rusak, jangan kau lihat secara natural, lihat secara supranatural. Kok segala sesuatu ini ada masalah? Kok segala sesuatu ribut, masalah kecil ribut, masalah kecil ribut? Ada masalah di dalam rohani. Dia butuh engkau menyegarkan jiwa. Anak Paul. Pada saat engkau anak Paul,
ada kesegaran jiwa. Dan engkau bisa tahu kekurangan diri. Amin. Lambaikan dua tangan. Jadi apapun yang terjadi di rumah, jangan engkau anggap itu natural. Bangsa Yahudi, tradisi Yahudi, rumahnya akan dikawal dengan ayat-ayat firman Tuhan. Pada saat dia masuk pintu, dia taruh ayat. Pada saat dia cuci tangan, dia berhak membaca ayat. Pada saat dia buka kulkas, dia wajib baca Alkitab. Pada saat dia naik tangga, diingatkan lagi untuk baca firman. Pada saat dia nonton TV, ditaruh lagi ayat. Supaya tiap hari ada penyegaran. Pertanyaan, apakah saudara lakukan di rumah? Saya tidak bisa jawab. Saudara yang bisa jawab. Seolah-olah ayat Alkitab ini hanya ada di gereja. Tetapi sebenarnya pada saat engkau anak Paul, dia memberikan driving force, dia memberikan kekuatan supaya hidupmu penuh dengan kemenangan milia Kristi. Disitulah engkau tahu, aku hebat bersama Yesus. Mantap. Amin. Yuk klik yuk. Ayat yang ke-25 saya bacakan bagi saudara. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepada. Yesus bersyukur kepada Bapanya. Kalau Yesus saja bersyukur kepada Bapanya, turun kepada rasul-rasul, turun juga kepada kita. Kita wajib bersyukur. Amin. Tampang-tampangnya kalau di sini bersyukur kalau berkatnya banyak. Amin. Amin. Kok susah banget bilang amin. Amin. Pokoknya kalau ada berkat, haleluya. Oh Tuhan Yesus baik. Haleluya. Ibu mertua saya sakit kan. Jadi kalau pagi-pagi saya habis doa, saya pasti bersihin rumah. Dia udah siap tuh jam 7 di meja makannya dia. Dengan obatnya. Ngapain mak? Ini mau makan, mau minum obat. Coba kata-katanya diganti. Mau makan untuk sehat. Bukan mau makan untuk minum obat. Migdala terkam. Informasi dari orang terkam. Pokoknya ibu-ibu kalau ngomong lu tepat waktu makannya, kan lu darah tinggi, lu segala tepat waktu masuk migdala. Tidak bisa di switch, tidak bisa dirubah. Itulah proses migdala. Kadang kala di dalam hidupmu engkau kebenaran ada muncul dalam dirimu, tidak bisa dikotak-atik lagi. Udah menurut gua begini, menurut gua begini, migdala. Bagaimana engkau masukkan firman Tuhan supaya ada kata ucapan syukur dalam hidupmu? Saya suruh ganti mak sekarang. Saya mau makan, mau sehat. Bukan mau makan, minum obat. Ganti. Saya suruh ganti. Karena pada saat ucapan driving force itu, ada ucapan syukur. Perjanjian saudara dan Tuhan. Saya ulang. Perjanjian Allah dan saudara. Bukan saudara nuntut hukum dan moral kepada Allah. Saya ulang. Perjanjian Tuhan dengan saudara dan saya. Saudara tidak akan bisa memenuhi kriteria apa yang Tuhan minta untuk hukum dan moral. Tapi Allah yang tahu engkau terbatas, aku akan mengawal engkau dengan hukum dan rohku. Mantap. Dan oleh sebab itu, semakin moral manusia, semakin moral Allah masuk dalam hidup, semakin moral Allah masuk dalam hidupmu, tetap ada, tetapi engkau kuat karena ada perjanjian bersama Allah dalam hidup. Katakan amin. Lambat katamu, katakan puji Tuhan. Haleluya. Yuk kita baca ayat ini. Bisa diklik. Klik lagi. Yuk kita baca Kolose 3:17. Yuk bersuara 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang sama kalau saya
penikmat baca Alkitab. Kalau saya tidak akan baca lurus-lurus. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Artinya gitu, engkau akan dikawal dengan pagar-pagar. Di dalam perjalanan engkau akan dikawal pagar, supaya engkau ada dalam keselamatan Tuhan. Dia tidak akan memberikan dirimu bebas, karena ada perjanjian Edenik. Perjanjian, aku akan menuntun engkau sampai kemana engkau pergi. Dia akan menuntun. Tapi saudara lebih condong tidak mendengarkan firman. Betul atau betul? Sepertinya iya. Saudara mempunyai kekuatan itu. Kau lompat pagar. Tapi itulah dia katakan. Apa yang kamu lakukanlah semuanya itu dengan nama Yesus. Nama Yesus adalah nama yang keren. Mengcover hidup. Memberikan kekuatan driving force-mu. Supaya engkau terus ada dalam kawalanku. Pada saat engkau mengerti bahwa Yesus mengawal dirimu, engkau hidupmu penuh dengan ucapan syukur. Katakan amin. Katakan amin. Lambaikan tangan, katakan puji Tuhan. Saya yakin dan sekarang, enggak, gue dikawal. Saya melakukan ini, Otniel, dosa lu. Mau lakukan ini, Otniel, nggak bagus lu. Mau lakukan ini, Otniel, lu nggak gagal. Dikawal. Supaya yang perjanjian ini, perjanjian Allah melihat dirimu dengan hukum dan moralnya Dia, bahwa engkau adalah milia Kristi, bahwa engkau menjadi pemenang asal terus ada di dalam dirimu. Di dalam diriku yaitu Yesus yang memberikan driving force terus supaya engkau ada anak Paul dalam hidup. Mantap, haleluya. Tempat yang paling nyaman, tempat yang menyegarkan hatiku, tempat yang paling baik bagiku, tempat yang paling indah bagiku, hanya di dalam Yesus. Kenapa? Dia tahu keterbatasanmu, Dia tahu kelemahanmu, dan oleh sebab itu jangan kemana-mana kau. Aku akan memberikan waktu penyegaran supaya engkau dicas lagi. Engkau menghadapi ke depan sana dengan kapasitas Yesus yang megah, dengan kapasitas kekuatan Yesus yang keren, karena engkau terus menyegarkan bersama Yesus Kristus. Katakan, lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Inilah waktu kita anak Paul datang ke tempat ini adalah anak Paul. Aku akan menyegarkan jiwaku. Jiwa sifatnya memberontak. Saya ulang. Jiwa sifatnya kecenderungan memberontak. Roh, karakter roh, sifat dari roh tunduk kepada Tuhan. Jiwa berontak, roh mana yang lebih besar? Dan oleh sebab itu, supaya jiwamu terkalahkan, supaya jiwamu diporak-porandakan, bangunlah hadirat Tuhan yang besar. Pada saat engkau bangun hadirat Tuhan yang besar, milia Kristi, jiwanya makin kecil. Mantap. Amin. 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 Lambaikan tangan. Tanpa saudara berdoa, Allah besar, Dia sudah besar. Tanpa saudara bilang Tuhan kuat, Dia sudah kuat. Apalagi doa kita? Mau bilang besar, nggak usah lu bilang besar, gue sudah besar. Ini menurut saya ngomongnya gitu ya. Kalau ngomong Tuhan kuat, saya sudah kuat, saya tidak butuh. Dan oleh sebab itu melihat kebesaran Tuhan, melihat kekuatan Tuhan, melihat kemegahan Tuhan, melihat kedahsyatan Tuhan, melihat segala-galanya buat Tuhan. Kecilkan dirimu.
Kecilkan keinginan dirimu. Pada saat engkau kecil, baru engkau bisa bilang, Yesusku dahsyat, Yesusku hebat. Karena engkau melihat dengan kapasitas rohani yang besar dalam hidupmu. Yuk, yang kedua. Yang kedua, istirahat, klik. Boleh klik, berian cek. Yang kedua, klik aja. Ya udah. Yuk kita sama-sama katakan yang kedua. 1, 2, 3. Istirahat. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Istirahat. Ya. Hal kebenaran, impartasi kekuatan Kristus. Yang kedua, karena Paul mengalihkan pandangannya kepada Kristus. Saudaraku, lihat saya. Yuk, jangan terpengaruh lihat saya. Jangan terpengaruh. Saya kenapa lihat saudara? Mana yang main HP saya tahu. Mana yang foto-foto saya tahu. Lu mau ibadah atau mau foto-foto? Wow. Udah sampai di mana tadi? Ya, lihat ya. Allah tidak akan bergerak. Yesus tidak akan bergerak kalau engkau stagnasi di dalam hidup. Stagnasi itu mengharapkan Yesus terus bantu dirimu. Itu stagnasi. Engkau diserang dengan invasi roh stagnasi. Invasi roh stagnasi terus mengejar saudara. Sehingga pandangan saudara tentang Yesus hilang, kabur. Diserang terus. Diserang terus. Menjadi engkau amnesia. Lupa dirimu. Siapa dirimu? Siapa dirimu? Engkau diberikan temporary amnesia. Engkau lupa bahwa ada Yesus. Pergerakan Allah. Saya ulangi berkali-kali. Pergerakan Allah tergantung saudara bergerak dalam rohani. Saya ulang. Pergerakan Tuhan. Pergerakan yang aktif. Selama engkau aktif mencari kekudusan, selama engkau aktif di dalam rohani, dia akan bergerak bagi dirimu. Tetapi pada saat engkau tidak berdoa, pada saat engkau tidak baca firman, pada saat engkau tidak berdoa, pada saat engkau tidak puasa, roh stagnasi, serangan dalam dirimu membuat engkau kaku. Saudara punya kain yang namanya kanebo. Kalau kita cuci mobil, ya, yang warna kuning, kalau kita taruh aja, berapa hari dia jadi akan kering. Saudara akan memakai kanebo itu untuk cuci mobil? Nggak mungkin, karena dia keras. Karena dia keras, malah mobilnya nanti lecet-lecet. Tapi apa yang kita lakukan, saudara lakukan? Supaya kanebo ini bisa dipakai, dibasahkan. Demikian pun dengan hatimu. Hatimu kaku seperti kanebo. Ada masalah, sakit hati, marah, nangis, termelek-melek, nangis, dendam terus dendam seperti kanebo. Supaya engkau jadi lembut, supaya engkau jadi ada pengampunan. Masuk ke Roh Kudus untuk melembutkan hati. Lambaikan tangan, katakan kalau orang yang ada dalam pergerakan itu hatinya lembut, murah senyum, tidak marah-marah, mukanya juga kelihatan enak. Kalau ketemu muka pepaya panjang, enak kan ngobrol. Bro, dari mana? Dosa. Ya Palek, ini Palek nih murah senyum nih. Suka bawain kita makanan hari pertama tuh, dibeliin puyuh hai, kita enak-enak aja. Enak loh. Bapak Ketua tanggung jawab kepada anak buahnya. Amin. Amin. Haleluya. Sampai katakan. Yuk, lihat ya. Istirahat. Kita lihat ayat yang ke-25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak, orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Lihat saya, sejarahnya, kontekstualisasi. Pada saat zaman Yesus,
Itu ada namanya kaum proletar. Kaum proletar itu yaitu buruh yang hidupnya sehari makan, sehari kerja, sehari makan, sehari kerja, sehari sesuai dengan gaji. Itu kaum proletar. Alkitab berkata, dia tidak mencari orang yang lain, dia cari orang yang kecil. Dalam bahasa asli Alkitab, dalam bahasa Yunani, orang kecil disebut nepios. Apa itu nepios? Orang yang sederhana, orang yang bersahaja, orang yang gampang diatur, orang yang manut saja, itu adalah nepios. Pada saat engkau anak PAUD, sebenarnya dia mengajak engkau mengarahkan kepandangannya kepada Yesus. Tidak perlu kemana-mana, ada Yesus. Karena Yesus yang memberikan driving force, memberikan kekuatan. Dia mengalihkan istirahat, mengalihkan pandangannya lagi kepada Yesus. Kenapa kembali kepada Yesus? Karena saudara lupa akan kekuatan Yesus pada saat engkau ada masalah. Saudara lebih pintar daripada Tuhan. Saudara tahu saya punya ketakutan. Saudara tahu saya punya kekhawatiran. Pintar sekali kau bisa baca bahwa dirimu takut. Pintar sekali kau tahu engkau khawatir. Padahal itu punyanya iblis. Yang diberikan driving force. Aku mempunyai kekuatan bersama Yesus. Selama dalam pikiranmu takut, selama dalam pikiranmu ada kecemasan, disitulah bersarangnya kegelapan dalam hidup. Saudaraku, saya mulai belajar. Waktu 2 minggu lalu, saya pelayanan di Senen, di Bungur. Saya melayani. Selesai melayani kan ada pengumuman dari gereja. Kami mau bangun sarana sekolah minggu. Langsung lokasi. Nggak ada komen apa-apa. Lokasi. Ya Tuhan, saya nangadong hepek. Lagi nggak ada duit. Kelihatannya lihat saudara kan saya keren-keren. Padahal duitnya juga nggak ada. Amin. Jadi curhat. Enggak lah. Setelah pulang, saya kan isi bensin. Di dompet saya ada 125. Isi bensin 100, tinggal 25.000. Sampai rumah pulang. Istri saya tanya, gimana? Enggak, saya nggak ngambil PK. Saya udah tahu, istri saya udah tahu. Saya suka ngambil PK atau nggak ngambil PK, tergantung sentuhan dari Roh Kudus. Kalau dibilang kasih, kalau enggak. Jadi walaupun dia gereja kecil, kalau Roh Kudus nggak bisik, ya saya tetap ambil. Tapi biar gereja besar, kalau Roh Kudus kasih. Kan saya sudah mulai sensi. Pertanyaannya, saudara sensi gak? Wah kosong nih, waduh, kita lagi kosong nih. Saya langsung, diam aja kan, tenang, pasti Tuhan tolong. Itu iman saya. Saya tahu nih di ATM saya ada saldo segini. Senin pagi saya KTM. Pas saya masukin, cek saldo, ini keren, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Bertambah 2 kali lipat. Wah, sepanjang perjalanan mujizat, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Benar saya ngomong begitu, benar. Saya gembira, bukan gembira saldonya, tapi miliar Kristi ditampak dalam hidupku. Bukan masalah saldonya, tetapi Allah bekerja. Pada saat aku bekerja bagi Allah, Dia ingin engkau juga bekerja bagi Dia. Istri saya tanya, lu gembira apa? Mujizat terjadi. Kalau saya bekerja bagi Tuhan, Tuhan akan bekerja bagi saya. Udah tes di situ, makin gembira, makin belajar lagi, makin belajar, supaya aku mendapatkan hikmatnya Tuhan. Mau tes? Terserah saudara. Saya sudah tes. Ternyata kalau saya bekerja bagi Tuhan, Tuhan pasti melirik diri. Sama dengan saudara. Kalau kita mempunyai sensi, pandangan anak PAUD, pandanganlah kepada Yesus. Serukanlah kecurahan hati, serukan. Pada saat engkau bisa serukan sampai termewek-mewek.
Dia akan bekerja bagi hidup. Dia akan menyegarkan jiwa dan hidupmu tenang bersama Tuhan. Amen. Setelah pulang dari tempat ini, suami dulu, istri gua sekarang bawanya gembira terus. Dikit-dikit KTM tes. Dikit-dikit KTM kan kata hotel KTM, bukan itu saya, saudara nggak tahu. Yesus melihat orang yang bersahaja. Amen. Jangan kau macam-macam. Kau dengar itu? Kau dengar itu? Dengar. Yuk sama-sama katakan kau dengar. 1, 2, 3. Kau dengar. Dengar. Ketua Sinode. Haleluya. Iblis diberikan kekuasaan oleh Allah. Ada 3 hal tingkatan iblis diberi kekuasaan kepada Allah. Tingkat pertama adalah godaan. Tingkat kedua adalah aniaya. Tingkat ketiga yang paling parah, dakwaan. Saya ulang. Allah memberikan kuasa kepada iblis dengan 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan pertama adalah godaan. Tingkat kedua adalah aniaya. Tingkat ketiga adalah dakwaan. Yang paling berat adalah dakwaan. Karena kenapa? Ada proses migdala yang tadi saya bilang. Engkau terekam terus memori. Tapi pada saat engkau serukan untuk minta ampun kepada Tuhan, engkau anapau lagi pandangannya kepada Yesus. Amin. Amin. Lambaikan 2 tanganmu, katakan puji Tuhan. Ada seorang ayah. Dia lihat anaknya. Anaknya ini pemain basket. Tapi anaknya kalau bisa keren. Dia berusaha mendriving anaknya supaya anaknya terpilih menjadi pemain nasional. Anaknya sudah berusaha semaksimal mungkin supaya bagus. Apa yang orang tua kerjakan? Setelah anaknya lagi main basket, dia masukkan poin ke keranjang, ayahnya foto. Setiap anaknya masukin bola ke keranjang, ayahnya foto. Setiap anaknya masukkan bolanya, ayahnya foto. Dia gunting-gunting, dibuatkan video dan diviralkan. Dan semua yang cari bakat tentang basket anak-anak muda, dia lihat nih, anak ini mainnya keren nih, masukkan terus nih bola. Masukkan terus, anaknya ditelepon, dipanggil untuk menjadi pemain basket. Anaknya bingung nih, loh, kok gua jadi keren nih? Gua kok jadi keren? Karena perbuatan ayahnya, supaya anaknya keren. Sama dengan saudara, dia tidak melihat dosamu, dia tidak melihat kekurangan. Engkau difoto dengan indah, engkau difoto dengan kapasitasmu, dan dibuat supaya orang lain melihat bahwa engkau keren bersama Tuhan. Lambaikan tangan, katakan puji Tuhan. Dia tidak melihat kekuranganmu. Yuk kita baca yuk Mazmur 63. Yuk sama-sama yuk bersuara yuk. 1, 2, 3. Mazmur 63 ayat 1 dan 2. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Garis bawahi kata padang gurun. Saudara dan saya suka atau tidak suka, saudara tidak bisa mengelak bahwa saudara ada di padang gurun. Ada 4 sidang yang Musa pimpin pada saat dia ada di padang gurun. Sidang yang pertama, hidupnya bersungut-sungut, mulutnya lancip. Amin. 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 Katakan puji Tuhan. Udah dikasih yang terbaik, selalu bersungut-sungut. Saya suka argumen sama istri saya. Istri saya kan orangnya sempurna, maunya semua sempurna.
Saya suka bilang, kalau lu mau sempurna, mendingan lu tidurnya di hotel. Yang semuanya mebelnya gini, udaranya nggak boleh gini, lu tidur di hotel aja. Saudaraku, kadangkala keinginan pribadi merusak diri. Betul atau betul? Betul. Engkau punya standar yang dibangun dari kecil. Maunya begini, maunya gini. Itulah kata bersungut-sungut. Sidang yang pertama. Sidang yang kedua adalah kedagingan. Ini sifat yang paling keren. Melulu diri saya. Kalau bisa saya diperhatikan Tuhan. Kalau bisa saya diperhatikan Tuhan. Itu daging. Yang ketiga adalah sidang yang ketiga. Tidak percaya. Ini yang paling bahaya. Seorang ateis Emilie Durkheim, seorang tidak percaya Tuhan, kebangsaan Perancis. Dia katakan, bukan saudara tidak percaya kepada Tuhan. Saya ulang, Emilie Durkheim, bukan saudara yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi pengetahuan tentang Tuhan tipis. Tentang Tuhan tipis. Seolah-olah henotisme. Segala perbuatan baik, ya udahlah, itu dari Tuhan. Henotisme. Tetapi dia bicara, siapa yang memberikan perbuatan baik dalam hidup? Yaitu Yesus. Saudaraku, kita ada di padang gurun. Banyak bersungut-sungut. Betul atau betul? Betul atau betul? Betul atau betul? Kapan saudara mulutmu diam? Pada saat tidur. Itu juga udah terpaksa tidur. Kalau perlu 24 jam. Nggak pernah ada selesainya. Yuk, kita adalah nepios. Jadilah orang-orang yang sederhana. Jadilah orang-orang yang bersahaja. Kembali lagi anapau pandanganmu kepada Yesus. Tidak melihat kekayaanmu, dia tidak melihat sakit hatimu, dia tidak melihat dendam. Yang dia lihat bersahaja bersama Tuhan. Pada saat engkau bersahaja sama Tuhan, disitulah ada kekuatan Kristus. Yang ketiga, yuk ayat yang 26. Matius 11 ayat yang ke-26. Yuk kita baca sama-sama yuk. Ayat yang ke-26. Matius 11 ayat yang ke-26. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepada Yesus. Berdiskusi dengan Bapa. Dia kembalikan. Ya, saya ikut Bapa. Demikian pun dengan saudara. Untuk hal kebenaran, impartasi kekuatan Kristus masuk dalam rencananya dia. Katakan amin. Yuk sama-sama katakan 1, 2, 3. Istirahat. Yang benar. Saudara bisa baca lurus-lurus. Istirahat masuk dalam rencana Kristus. Aplikasinya nol besar. Tindakan sehari-hari nol besar. Yang muncul adalah bersungut-sungut. Bagaimana kekuatan Kristus merimpartasi kepadamu? Hidupmu penuh dengan kedegilan. Hidupmu penuh dengan amarah. Engkau bisa katakan, aku ikut kehendak Tuhan. Bohong besar. Kita bisa ucapkan kata-kata itu di gereja. Kita bisa ucapkan kata-kata itu di komunitas. Tapi di luar sana berbeda. Karena saudara hidup di dalam dua dunia. Yang pertama, saya bergaul dengan dunia ras yang berbeda. Even orang Batak, even orang Sulawesi, even orang Jawa, even orang Bandung. Kita bergaul dengan orang-orang itu. Yang kedua, kita akan bergaul dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi berhasil. Dua hidup ini akan mempengaruhi saudara. Dan engkau bisa katakan, aku ikut kehendak Tuhan. Belum tentu bisa.
Saudara bisa angkat tangan puji Tuhan. Karena saudara hidup di dua dunia. Yang ada rasnya banyak, yang rasnya tapi tidak percaya berhasil. Ada tolak ukur. Ya, nggak percaya Tuhan berhasil. Saya yang percaya kok nggak berhasil. Enggak, dia nggak melihat outputnya. Dia nggak melihat output banyak harta, enggak. Yang dia lihat adalah keteguhan hatimu. Karena engkau anak Paul. Gereja tidak mengukur dengan keberhasilan sekuler. Saya ulang. Gereja tidak mengukur dengan keberhasilan sekulermu. Gereja mengukur keberhasilan rohani. Pada saat engkau diam, tidak bersungut-sungut, itulah masuk dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan tidak sesuai dengan rencana. Rencana Tuhan akan diberikan. Lihat saya, daging dan roh akan terus berperang selama saudara hidup. Daging dan roh akan berperang terus. Tapi Allah yang besar melalui Roh Kudus akan menarik saudara untuk hidup di dalam roh. Saya ulang supaya saudara paham. Selama saudara ini, daging dan roh akan terus bergemuruh. Terus, walaupun saudara rajin gereja, tetap ada daging. Tapi roh yang besar, nisbat kaim yang besar, nisbat kaim yang besar akan menarik saudara supaya engkau hidup di dalam roh. Bagaimana untuk hidup di dalam roh? Ikut kehendaknya Tuhan. Amin. Amin. Selama diri tidak pernah konflik mengenai rohani, nol besar. Tapi selama dirimu ada konflik untuk rohani, itu hebat. Amen. Daging tidak akan bisa bersenyawa dengan roh. Daging tidak akan bisa bersenyawa dengan roh. Roh bisa berintervensi kepada daging. Daging tidak bisa berintervensi kepada roh. Siapa yang punya? Roh itu yang punya adalah Allah. Dan oleh sebab itu tarik diri supaya engkau ada dalam hadirat Tuhan. Bangun Ebenezer, bangun Ebenezer, bangun Ebenezer, bangun Ebenezer. Dan engkau tahu sampai di sini Tuhan menolong. Setiap bangsa Israel pindah dari satu tempat, dia akan membangun batu dan dia berkata, sampai di sini Tuhan tolong. Dia jalan lagi, dia bangun lagi batu itu, dia katakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan tolong. Dia pindah lagi, dia bangun batu itu, dia katakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan tolong. Seberapa langkah, seberapa mobilitas, tetap katakan Ebenezer, aku ingin ikut kehendaknya Tuhan. Amin. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Yuk sama-sama katakan amin yang panjang. 1, 2, 3. Amin. Yuk baca yuk Roma 8 ayat 28, ayat yang terakhir. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah Tuhan yang sangat besar untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Bulan lalu saya sudah bahas mengenai gereja. Engkau dipanggil sesuai rencana Tuhan. Aku gereja. Dan oleh sebab itu ada tanggung jawab di dalam diri. Dan engkau bisa katakan, aku anak Paul supaya aku ikut kehendaknya Tuhan. Saudaraku, ada namanya Christian 4-wheel. Christian 4-wheel. Kristen 4 roda. Ya. Pada saat kita kecil, orang tua kita akan membawa penyerahan anak ke gereja dengan rodanya. 4 roda. Diserahkanlah anaknya kepada pendeta. Roda pertama pada saat kita penyerahan anak. Yang kedua, pada saat kita menikah, kita dibawa mobil ke gereja dengan 4 roda. Setelah kita menikah, punya anak, beranak pinak, kaya, miskin, kita diantar lagi pada saat engkau kembali kepada Dia. Pada saat kita dipanggil pulang, diantar dengan ambulan 4 roda.
Dan oleh sebab itu, kalau hari ini saya tahu saudara punya masalah, saya tahu saudara dendam, saya tahu saudara sakit, saya tahu kepahitan dalam diri. Jangan biarkan itu menjadi kanebum. Ambil kanebum, celupkan kepada firman, supaya hatiku lembut, supaya aku tidak menjadi Kristen yang 4 roda. Aku masuk ke gereja hanya perlu sesuatu, tapi masuklah kita gereja, kita mempunyai rencana. Sakit tapi ikutlah Tuhan, karena Dia memberikan penyegaran dalam. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus. Lagu apa? Lagu apa aja yang kau mau mainkan?